Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita yang rutin setiap hari Ahad pagi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita buka surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surah Al-Alaq ini asbabun nuzulnya, terutama ayat 6 sampai terakhir, 6 sampai 19, turunnya berkenaan dengan sikap Abu Jahal, berkenaan dengan
sikap Abu Jahal. Abu Jahal ini mengancam Rasulullah apabila dia melakukan sholat di dekat Ka'bah, maka dia mengatakan begini, kalau nanti aku melihat Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, maka aku akan benar-benar akan menginjak lehernya ketika dia sedang sujud. Engko lek tak delok meneh sholat di dekat Ka'bah, tak jejak gulune, tak jejak lehernya, kata Abu Jahal. Sampailah berita ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda begini, jika dia melakukan niatnya itu, maka sungguh malaikat akan mengambilnya, akan menghukumnya secara terang-terangan di depan masyarakat. Maka ketika suatu waktu Rasulullah sedang melakukan sholat di dekat Ka'bah, maka datanglah Abu Jahal ini. Datanglah dia untuk melaksanakan niatnya tadi, dengan maksud akan menginjak leher Rasulullah dan akan menaburi wajahnya dengan debu jika Rasulullah bangun menatapnya. Maka orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut karena melihat Abu Jahal menjadi mundur tiba-tiba ke belakang dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Mereka yang menyaksikan waktu itu mengatakan, loh, kenapa kamu Abu Jahal? Apa gitu? Maka Abu Jahal berkata, sungguh antara aku dan Muhammad terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap. Inilah yang menjadi asbabun nuzul surah ini, terutama ayat 6 dan seterusnya. Kemudian coba kita tadabburi bersama surah ini. Paling tidak di dalam surah Al-Alaq ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagian tentang ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah mengajari manusia apa yang belum dia ketahui, atau Allah memberikan informasi kepada manusia tentang ilmu. Kemudian bagian yang kedua adalah isi informasinya atau isi pemberitahuannya. Kita dapat mengetahui pada ayat yang ke-6, kalla innal insana layatagha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, ini informasi dari Allah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah penyebabnya. Apa yang menyebabkan manusia itu melampaui batas? Bisa kita lihat pada ayat selanjutnya. Ar-ra'ahustaghna. Ar-ra'ahustaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup, merasa cukup kuat. Apanya ya? Tenaganya atau persenjataannya. Kemudian merasa apa lagi? Merasa cukup kaya, ya, merasa banyak modalnya, sehingga dia dengan kekayaannya itu atau dengan modalnya itu dia melampaui batas. Yang ketiga, merasa cukup pendukungnya, merasa banyak pendukung, sebagaimana Abu Jahal tadi. Sampai Allah mengatakan pada ayat yang keberapa tadi? Pada ayat yang ke-17, fal yad'u nadiya. Biarin, kata Allah, biarin. Dia memanggil pendukungnya, boleh. Nanti tak panggilkan malaikat Zabaniyah, kata Allah. Sana da'u Zabaniyah. Kemudian merasa apa lagi? Merasa berkuasa, ya, merasa kuat, merasa kaya, merasa banyak pendukung, merasa berkuasa. Ini yang menyebabkan manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahustaghna, karena merasa dirinya serba cukup. Kemudian di bagian-bagian terakhir dari surah ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang melampaui batas. Kata Allah, jangan begitu. Janganlah begitu. Kalla, kata Allah, dia itu orang baik loh, kata Allah dalam surat itu. Kalau orang yang sholat itu orang yang baik, bagaimana? Kalau orang yang itu tadi kan gitu. Bagaimana pendapatmu kalau orang
yang melarang itu berada dalam kebenaran. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seseorang ketika melaksanakan sholat dan seterusnya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah itu maha melihat loh, kata Allah. Allah itu melihat perbuatanmu itu, Allah tahu. Allah melihat. Apa kamu nggak takut gitu? Itu peringatan dari Allah, peringatan bagi orang yang melampaui batas. Ini peringatan masih lunak-lunak ya. Nggak berhenti juga, maka Allah mengancam. Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, tak tarik ubun-ubunnya, tak cemplungno neraka kan gitu. Ini peringatan yang keras dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.